SPI bisa. SPI bisa. SPI bisa. Salam cerdas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, pejuang skripsi dan mahasiswa Indonesia. Nah, di sini sekarang kita sedang berada di makam Papan Tinggi, yang mana makam ini sangat memiliki keunikan-keunikan tersendiri dari makam-makam lainnya. Salah satu keunikan yang paling pertama dapat jelas terlihat ialah makam ini terletak di atas perbukitan, yang mana ketika dijumlahkan tingginya itu sekitar 720 meter di atas permukaan laut. Dan keunikan yang selanjutnya ialah anak tangga yang ada dan menjadi jalur untuk menaik ke atas itu jumlahnya masih diperdebatkan sampai sekarang. Ada yang mendapati jumlah dari anak tangga itu sekitar 690, ada juga yang membilang 700, bahkan ada yang mendapati sekitar 900 anak tangga. Nah, keunikan-keunikan inilah yang membuat makam ini berbeda dari makam-makam lainnya, situs makam lainnya. Keunikan selanjutnya dapat dilihat pada penjelasan batu nisan dan panjang makamnya yang akan dijelaskan oleh teman saya, Siti Sarah. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan makam-makam yang terdapat pada situs makam Papan Tinggi ini. Nah, di sebelah sini ada sekitar 5 makam yang berdampingan dan memiliki ukuran yang sama. Nah, kalau misal 5 makam ini seperti yang dilihat itu tidak ada inskripsi yang di batu nisan, jadi tidak ada data yang terbaca dari sini. Namun untuk ukuran batunya kita bisa lihat bahwa di sini ada satu nisan yang ukuran batunya itu agak berbeda daripada batu nisan lainnya. Nah, yang menjadi situs penting pada situs makam Papan Tinggi ini adalah yaitu makam dari Syekh Mahmud bin Abdurrahman bin Mu'az bin Jabal. Sebagaimana kita tahu bahwa Mu'az bin Jabal itu sendiri adalah salah satu sahabat dari Rasulullah SAW. Nah, berbeda daripada makam yang sebelumnya saya tampilkan, makam Syekh Mahmud ini memiliki beberapa inskripsi tulisan Arab, namun beberapa tulisan itu sudah tidak terbaca lagi, seperti yang tertera di ujung makam sebelah sini. Nah, untuk panjang makam ini diperkirakan panjangnya itu sekitar 8,15 meter dengan tinggi nisannya itu sekitar 135 cm. Baik, itulah tadi penjelasan singkat mengenai situs makam Papan Tinggi. Sampai jumpa pada situs-situs berikutnya. Tetap stay di channel Salam Cerdas.
Tadi kita sudah ke papan tinggi dan kompleks makam Mahligai, ya. Ada beberapa teman kita sakit, kita doakan supaya mereka tetap dan cepat sehat, ya. Baik, kita lanjutkan diskusi kita. Karena ini adalah outing class, kita konsisten untuk memberikan atau share ilmu yang kita dapati baru saja tadi. Kelompok 1 contoh udah presentasi kan, sebaiknya jangan itu alasan sudah presentasi lantas meninggalkan ruang diskusi, gitu kan? Karena kita harus menyadari bahwasanya ini bukan melepaskan presentasi seperti di kelas, gitu kan? Tapi ini lebih kepada share ilmunya. Jadi semakin sering kita mengikutinya, maka akan semakin banyak ilmunya. Baik, untuk kelompok 3, ya, kita persilakan dan nanti akan dikoreksi kembali oleh Pak Muhammad Nasruddin Ali. Baik, kepada kelompok 3 dipersilakan. Siapa yang apanya? Yang notulennya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Rasulullah. Semoga kita menjadi salah satu umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil yang kami temukan mengenai makam papan tinggi. Nah, di mana makam ini terletak di atas bukit dengan ketinggian kurang lebih 720 meter di atas permukaan laut. Di atas perbukitan ini terdapat tanah yang datar sekitar 20 kali 15 meter. Di lokasi tanah inilah terdapat 8 makam dan hanya 1 yang ada inskripsinya berbahasa Arab. Dan kami juga dari hasil yang kami temukan, ukuran makam ini lebarnya 75, panjangnya 8,66 meter. Sementara untuk ukuran nisannya sendiri di bagian kepala itu lebarnya 50 dan tingginya itu 143, dan ukuran nisan di bagian kaki itu lebarnya 46 dan tingginya 144. Selanjutnya, diperkirakan tokoh yang dimakamkan ini adalah seorang sufi bernama Syekh Mahmud yang tertera dalam inskripsinya. Jadi tidak semua makam diberi tanda batu nisan dan tidak berukir batu alam. Bentuk batu nisan menggunakan jenis batuan granit putih berbintik hitam yang menunjukkan batu nisan yang berasal dari Barus. Batu nisan penanda kepala makam berbentuk pipih dengan bagian kepala berupa lingkaran, sementara batu nisan penanda kaki makam berbentuk pipih dan bagian kepala dipahat bergelombang. Nah, tipologi nisan yang ada di makam ini adalah berbeda dengan nisan yang ada di Aceh. Batu nisan ini lebih bercorak kepada tipe Surya Majapahit yang ada di Jawa. Bila dilihat dari jenis kaligrafinya, maka inskripsi yang ada pada kompleks makam ini bercorak sulus. Nah, jadi ada 3 inskripsi yang dapat dibaca dengan jelas, yaitu 1 ayat Al-Quran dan 2 hadis Nabi. Adapun inskripsi yang dikutip dari Al-Quran yaitu kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah, yang artinya segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Sementara kutipan hadis dari nisan itu berbunyi yang artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, orang mukmin itu hidup di dunia zaman. Sedangkan inskripsi ketiga yaitu hadis Nabi yang terdapat di bagian kepala yang berbunyi, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Bersabda Nabi alaihi salam, semoga keselamatan baginya. Orang-orang beriman itu tidaklah meninggalkan dunia, akan tetapi mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, inskripsi yang ada di kompleks makam ini semuanya menggunakan huruf timbul dengan jenis kaligrafi naskhi. Inskripsi yang cukup menarik pada kompleks makam Melayu ini, nisan nomor 18 adalah
doa yang dikutip dari hadis Nabi yang berbunyi, yang artinya, ya Allah terimalah tobat kami sebelum kami mati dan sayangilah kami ketika kami mati. Dan janganlah engkau siksa kami setelah mati, wahai Tuhan pemilik kematian, wahai pendengar suara, lindungilah kami dari bencana dan siksa. Berikanlah kasih sayangmu, wahai yang maha penyayang. Nah jadi jika dicermati secara seksama dari kutipan-kutipan ayat Al-Quran, hadis maupun dari kitab-kitab keagamaan yang ada pada nisan makam-makam kuno tersebut, maka ia bisa sebagai bahan pelajaran bagi kita betapa mulianya ajaran yang terkandung pada inskripsi tersebut. Bahkan tidak hanya berhenti di situ, bahkan tidak sedikit inskripsi keagamaan pada makam kuno tersebut mengandung nilai-nilai sufistik yang perlu diajarkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah selanjutnya kami juga menemukan Nah selanjutnya kami juga menemukan di makam tersebut itu ada terdapat kendi yang ukuran jadi kendinya itu berada di dalam tempat gitu, ada sebuah persegi 4 yang ukuran tempat kendi tersebut, kita sebut aja tempat kendi tersebut itu 53 kali 53, sementara ukuran sendinya berdiameter 33. Nah kami temukan juga bahwa konon katanya ada mata air di bawah kendi itu yang nggak berhenti gitu, jadi dia nggak kering. Nah walaupun dalam keadaan kemarau ataupun memang lagi sulit air, tapi tetap di bawah kendi itu tuh mata airnya tuh tetap mengalir gitu ya. Jadi kenapa itu kendi tersebut ada di tempat itu? Kami juga menemukan bahwa kendi tersebut itu termasuk salah satu replika yang ditunjukkan sebagai pengingat. Nah, selanjutnya kami juga menemukan di sana bahwa masyarakat di sekitar kompleks pemakaman itu merupakan minoritas Muslim, di mana salah satu dan mengapa gitu ya? Pertanyaan kita, kenapa sih padahal di situ ada kompleks atau yang dulunya itu bisa dikatakan sebagai kompleks pemakaman, tapi kenapa masyarakat di sekitar pemakaman tersebut itu minoritas Islam atau non-Muslim gitu? Jadi kami menemukan bahwa itu terjadi karena adanya perubahan demokrasi sosial dan masuknya masa kolonialisme dengan adanya pergeseran masyarakat Muslim, di mana masyarakat Muslim itu bisa kita katakan berimigrasi. Nah, kenapa di situ masyarakat Muslimnya itu menjadi minoritas bukan mayoritas? Dan selanjutnya itu kenapa notabene-nya di situ masyarakatnya itu non-Muslim gitu. Selanjutnya untuk jumlah anak tangga dalam kita selama perjalanan menuju makam yang kami temukan itu yang tercatat di pemakaman itu berjumlah 700, sementara yang kami hitung itu berjumlah 698 anak tangga dengan perhitungan tanpa menghitung yang bagian landai. Nah, selanjutnya kami juga menemukan bahwa setiap yang mengunjungi makam itu berbeda-beda penghitungannya, teman-teman. Jadi ada yang mengatakan 100, ada yang dapat lebih ada yang mengatakan 700 maksud saya, ada yang lebih menghitungnya lebih dari 700, bahkan saya mendapatkan dari kata Kak Atri, temannya itu bisa dapat 900 gitu. Nah, itu menurut kami dan menurut hasil yang kami cari, mengapa demikian, mengapa setiap perhitungan setiap orang yang naik ke pemakaman itu berbeda-beda, itu karena ada beberapa faktor. Jadi teman-teman, yang pertama itu faktornya karena satu, mungkin mereka kelelahan. Jadi setiap orang itu untuk perhitungan tangga anak tangganya itu sendiri berbeda-beda. Dan yang kedua, itu bisa jadi karena seperti yang kami sebutkan tadi, 698 itu kami temukan tanpa menghitung bagian yang landai. Nah, jika ada yang lebih dari yang kami hitung, itu mungkin bisa jadi bagian yang landai itu kan dia landainya tuh ada yang panjang, ada yang cuma pendek gitu doang kan. Bisa jadi mereka menghitungnya itu bagian landai yang agak sedikit lebar atau panjang itu dihitung jadi 2 atau 3 atau sebagainya gitu. Jadi kenapa setiap orang perhitungannya beda? Dan kami tidak sepakat bahwa ada yang mengatakan kenapa sih setiap orang perhitungannya itu beda-beda. Iya, karena di sini ada bau-bau mistis atau lain sebagainya. Menurut kami itu tidak benar. Kami menolak secara matang, secara kuat bahwa
argumentasi itu tidak benar gitu. Tidak ada hal-hal mistis di dalam perhitungan setiap tangga dan setiap orang yang berbeda-beda. Itu karena tadi kecapean dan mungkin cara penghitungannya setiap orang berbeda-beda. Mungkin seperti itu. Dan selanjutnya mungkin dari teman-teman sekalian di sini saya ingin menjelaskan kembali bahwa mungkin ada pertanyaan atau mungkin saya bakal mewakili dari teman-teman sekalian yang bertanya, kenapa sih makamnya dibuat tinggi gitu? Karena jujur waktu saya naik juga, kenapa sih makamnya itu tinggi banget gitu? Kenapa orang-orang dulu bisa berpikiran bahwa makam itu kenapa harus dibuat tinggi sampai naik-naik bukit sampai 700 anak tangga gitu kan? Nah, kami menemukan informasi bahwa kenapa makam tersebut dibuat tinggi di atas bukit itu karena ada beberapa faktor. Dimana yang pertama itu karena keadaan demografis, yang kedua itu diperkirakan dulunya itu kompleks pemakaman, namun berubah atau tidak lagi ditemukan pemakaman-pemakaman lainnya karena adanya tadi yang pertama keadaan demografis, dan juga kami temukan dari hasil sharing dari kakak-kakak sekalian, di mana bukit tersebut atau gunung ya, kita bisa katakan gunung itu aktif gitu. Jadi yang aktif itu bukan hanya gunung Merapi, ada juga gunung yang tidak Merapi, gunung biasa itu aktif. Nah, jadi dengan adanya keadaan gunung yang aktif ini membuat gunung itu semakin tinggi, lalu lautan itu semakin jauh dari kompleks pemakaman. Sehingga kenapa pemakaman tersebut terlihat sangat tinggi, dan kenapa juga makam-makam tersebut kayak cuma satu makam dan dibagi makam yang lain gitu. Itu karena adanya keadaan demografis tadi ya, perubahan keadaan seperti itu. Dan untuk mungkin jika ada teman-teman yang bertanya, kan tadi satu makam yang paling panjang itu kita tahu makam siapa. Terus ada yang makam kecil-kecil berjumlah 5 makam kalau nggak salah. Itu mungkin teman-teman menanyakan gitu, ini makam apa sih sebenarnya gitu. Nah, kami temukan bahwa untuk 5 makam yang tidak bernama atau tidak bertandakan sesuatu itu belum diketahui makam itu milik siapa atau makam siapa, itu belum diketahui. Namun bisa jadi 5 makam tersebut adalah makam murid atau orang biasa yang ada di sekitar kompleks pemakaman seperti itu. Mungkin sekian dari penjelasan atau hasil dari penelitian kami kelompok 3 kepada teman-teman, atau saya serahkan forum kepada Bu Nabila.